Kakak kayak gini tuh bukan jadi orang jahat. Islam itu nggak jahat yang seperti bapak sama mama kira. Islam itu bukan teroris. Anissa adalah seorang gadis muda yang hidup di keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, dia tumbuh dengan ajaran-ajaran agama yang sangat kuat dari kedua orang tuanya. Kehidupan keluarganya sangat religius, dengan ibadah gereja setiap minggu dan doa bersama setiap hari. Namun, di saat bulan Ramadan, ia merasakan suatu kedamaian ketika melihat umat Islam menjalankannya. Anissa pun mulai membandingkan perbedaan hari besar keagamaannya. Ia merasakan perbedaan di saat merayakan hari Natal dan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya pertama kali mu'alaf itu di Desember 2018. Perjalanan saya menjadi mu'alaf itu berawal dari keinginan saya melihat lingkungan sekitar saya rata-rata adalah Muslim. Jadi saya merasakan Islam itu nyaman bagi saya itu ketika bulan Ramadan, di mana setiap bulan puasa saya melihat teman-teman saya berkumpul dengan keluarganya seperti buka puasa, sholat tarawih, dan Lebaran itu kayaknya menyatu dengan keluarganya. Tapi setelah saya bedakan dengan agama saya, dengan hari raya Natal, itu jauh sekali bedanya. Jadi itu yang bikin saya, oh ternyata Islam kekeluargaannya dapet ya, terus bikin saya tenang. Dan yang bikin saya mantap untuk masuk Islam adalah ketika saya mendengar suara takbir pada malam takbiran. Itu yang bikin saya mantap. Di saat saya mendengar suara takbir, itu saya ngerasa adem sekali gitu. Rasa penasaran tentang keyakinannya terus mengganggu hati Anissa. Dia mulai mempertanyakan banyak hal tentang konsep ketuhanan dan tujuan manusia. Namun, dia tak pernah menyuarakan kegelisahannya kepada keluarga. Hingga suatu saat, Anissa diajak seorang teman untuk menghadiri sebuah pengajian di lingkungan kaum Muslim. Tak disangka, di tempat itu juga Anissa bertemu dengan mantan, seorang pendeta yang kini memeluk Islam. Kenapa saya bisa ada di titik baca syahadat di pesantren Anaba ini berawal dari teman saya. Pertama saya diajak untuk kajian dan di situ posisinya saya belum mu'alaf sama sekali. Jadi saya diajak kajian dan saya dipinjemin gamis, kerudung, dan di situ saya dikenalkan oleh salah satu ustazah, di mana ustazah itu juga seorang mu'alaf dan dia adalah mantan pendeta. Jadi di situ saya dikasih pencerahan masuk Islam tuh seperti ini, jadi mu'alaf tuh seperti ini. Dan di hari itu setelah saya pulang kajian, di situ saya memantapkan diri, oh saya harus mu'alaf, saya bisa mu'alaf seperti ustazah ini gitu. Jadi dari situ saya dikenalkan oleh ustazah yang mantan pendeta ini untuk ke pesantrennya Ustadz Nababan. Anissa awalnya hanya ingin tahu dan semakin tertarik dia pada Islam. Sang ustazah tidak memaksa Anissa, dia hanya memberikan penjelasan setiap pertanyaan Anissa. Anissa pun dengan mantap ingin segera memeluk agama Islam. Anissa akhirnya diarahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat di tempat Ustadz Nababan. Namun kebetulan sang Ustadz sedang tidak ada di tempat. Akhirnya Ustadz Iwanlah yang mensyahadatkan Anissa, disaksikan oleh jemaah pengajian.
Cuman waktu itu Ustadz Nababan sedang berhalangan hadir, jadi saya disahadatkan oleh Ustadz Iwan. Jadi saya sebelum disahadatkan, saya dibimbing dulu, dikasih arahan seperti ini, untuk menjadi mu'alaf. Terus seperti ini konsekuensinya dari keluarga, dari lingkungan, dan dari situ setelah saya diberi nasihat, arahan, di situ saya semakin memantapkan diri untuk menjadi mu'alaf. Saya mu'alaf setelah sholat asar. Jadi sehabis kita sholat asar, saya di situ mulai untuk membaca syahadat di musola. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anissa kini sudah menjadi seorang muslimah dan harus menjalankan syariat Islam. Dia pun dengan tekun belajar cara beribadah dan membaca ayat suci Al-Quran. Setelah saya resmi menjadi seorang mu'alaf, kehidupan saya berubah 100%. Jadi di situ saya mulai belajar sholat, terus saya pelan-pelan belajar mengenal tulisan-tulisan Arab yang sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali, tidak bisa membaca sama sekali tulisan Arab. Sampai detik ini saya masih proses belajar. Perbedaan sebelum dan sesudah saya menjadi mu'alaf itu sangat jauh beda. Jadi di mana ketika saya merasa banyak masalah, saya lari ke sholat. Setiap hari, Anissa memperdalam pemahamannya tentang Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Dia merasa semakin kuat dalam iman barunya. Anissa kini mulai menghadapi tantangan sangat berat dari keluarganya, karena keluarganya belum bisa menerima keputusannya. Amarah dan cacian pun dirasakannya, hingga pada akhirnya Anissa diusir dari keluarga dan hidup sebatang kara. Memang faktor yang bikin sedih itu adalah di keluarga, karena di keluarga saya sama sekali 100% itu non-muslim. Jadi benturan semua, ocehan, caci maki semua saya dapatkan dari keluarga. Dari situ saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung, sampai pada akhirnya saya diusir dari rumah. Di situ saya mencoba untuk tetap bertahan hidup. Terus alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan kerjaan yang baik, dan saya sekarang hidup sendiri. Saya hidup sendiri sebatang kara. Jadi tidak ada keluarga yang mau, sampai detik ini tidak ada keluarga yang mau menanyakan kabar saya, keberadaan saya itu tidak ada. Dan sampai saat ini ya cuman teman-teman saya saja yang support saya sampai pada detik ini. Itu pengalaman saya sampai bisa jadi mu'alaf sampai seperti ini. Tapi alhamdulillah Allah ngasih saya orang-orang baik, orang-orang yang tulus buat saya, karena saya percaya Allah tuh pasti nunjukin jalan yang terbaik, pasti buka jalan buat orang-orang yang percaya sama Allah. Sebelum dan sesudah menjadi mu'alaf, alhamdulillah Allah ngasih hidayah yang begitu luar biasa. Karena awalnya saya ragu, tapi Allah mantapin diri. Berawal dari ikut kajian itu sampai dipertemukan oleh seorang mantan pendeta dan dikasih jalan untuk ada di Anaba ini, itu luar biasa. Itu sih pengalaman saya sampai ada di detik ini. Anissa pun sangat merindukan untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dia berharap suatu hari keluarganya akan memahami jalan yang dia pilih dan menerima dirinya kembali sebagai seorang muslimah. Kalau sampai pada detik ini sih anak mana ya Pak Ustadz yang tidak rindu sama orang tuanya, karena saya juga anak pertama, anak perempuan pertama di keluarga. Saya 2 bersaudara, yang satu adik saya laki-laki dan saya anak perempuan satu-satunya, dimana sebelum saya mu'alaf itu memang keluarga saya sangat memanjakan saya gitu. Jadi benar-benar
perhatiannya sangat lebih ke saya gitu. Jadi dan setelah mualaf ini memang saya benar-benar tidak dianggap sebagai anak. Saya dikeluarkan dari rumah tanpa sepotong baju waktu itu. Tanpa sepotong baju, saya diusir dengan caci maki. Saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri, yang sudah dikuliahkan mati-matian, anak tidak tahu diuntung. Saya kangen banget, kangen bapak, kangen mama, kangen adik. Kalau seandainya adik, bapak, mama, kalau lihat kakak di sini, kakak cuma bilang, kakak udah dewasa, kakak nentuin jalan hidup kakak sendiri. Kakak sayang banget sama mama, sama bapak, sama dede. Kakak kayak gini tuh bukan jadi orang jahat. Islam itu nggak jahat yang seperti bapak sama mama kira. Islam itu bukan teroris, Pak. Jadi kakak kayak gini, kakak pengen jadi lebih baik. Kakak tetap jadi anaknya mama sama bapak. Kakak nggak berubah jadi orang lain, nggak. Cuman kakak punya kepercayaan yang berbeda dari bapak sama mama. Kakak selalu berdoa setiap sholat, bapak sama mama tuh sehat terus, panjang umur. Kakak pengen setiap kakak gajian tuh kakak pengen kasih mama sama bapak, tapi karena bapak sama mama ngebatasin hubungan ini, kakak bisa apa? Tapi insya Allah, Allah bukain pintu hati mama sama bapak biar bisa terima kakak lagi. Terus biar Allah juga yang buka pintu hati mama sama bapak supaya bisa dapat hidayah dari Allah. Kisah Anissa adalah bukti bahwa hidayah datang kepada mereka yang mencari kebenaran dengan hati tulus. Meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan cobaan, Anissa menemukan kedamaian dalam Islam.